أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولا يظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. من سلك طريقا يلتمس به سهل الله طريقا إلى الجنة. Wonten ngarsanipun takmir masjid Bapak Haji Kasman, wonten ngarsanipun pimpinan Tantim Muhammadiyah Gamping Bapak Rohmati, wonten ngarsanipun Ustadz Asif saking Pak Bersari ingkang kawula hormati, lan dumateng jamaah kakung Sumawa Putri anen lan adik-adik ingkang tansah kawula hormati lan kawula tresnani. Pertama, monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga kita lan panjenengan sedaya saged bermuajahat, saged berkumpul manunggal wonten Masjid Al-Islam secara sehat wal afiat. Ingkang mekalih shalawat salam monggo kaatur dumateng uswah hasanah kita suri tauladan kita inggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau kula lan panjenengan sami saged memahami halal haram lan sae lan boten sae. Kaping pindhone kula puniki dados pranata awicara ingkang nganggeraken acara ing siang punika. Acara pertama menika pengaosan saking Ustadz Asif, lan sabibaripun pengaosan mangke enten cek kesehatan secara gratis. Monggo kita buka sareng-sareng pengaosan ing siang punika kanthi waosan umul kitab secara sesarengan. Al-Fatihah. Mekaten mugi-mugi kanthi waosan umul kitab punika dadosaken lancaripun acara selapanan pengaosan ing Masjid Al-Islam punika. Dumateng panjenenganipun Al-Ustadz Asif saking Pak Bersari wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah segala puji
semoga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama berkumpul di majelis ramadan ini. Ini berarti pertemuan kedua bersama saya. Ya, sebenarnya kalau itu hitungannya yang mengganti sudah ketiga, tapi kan saya berjalan baru yang baru kedua ini. Jemaah yang rahimahullah, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan sungguh Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau yang namanya jual beli dari semua itu kalau hukum dasarnya adalah halal. Dan yang namanya jual beli itu memang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita sebagai manusia. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berhubungan dengan sesama. Nah, dan kalau sudah berhubungan dengan sesama, pasti ada transaksi jual beli. Kalau zaman dulu sebelum ada mata uang, pakainya ya barter ya, makanan dengan makanan, barang dengan barang. Setelah ada mata uang, baru barang dengan uang, uang dengan barang. Tapi kan konsepnya sama saja. Dan memang rezeki itu paling banyak itu dijual beli. Rasulullah pernah bersabda bahwa carilah rezeki itu dari jual beli. Karena memang kalau mau dapat rezeki banyak, yaitu dari jual beli, dari berdagang, dari berbisnis. Maka kalau kita lihat orang-orang terkaya, baik itu di dunia maupun di Indonesia, itu semuanya adalah berbisnis. 10 orang kaya di dunia dan 10 orang kaya di Indonesia semuanya adalah pengusaha. Jadi kalau yang namanya mau cari uang, ya paling gampang, paling banyak dari jual beli. Tapi ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai jual beli yang tadinya itu halal, tadinya membawa kebaikan, malah membawa dosa karena kita melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di khutbah, bahwa sebelum kita beramal, sebelum kita bermuamalah, harus ada modal ilmu, harus belajar terlebih dahulu supaya bisa membedakan, oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Karena kalau tidak seperti itu, khawatirnya harta yang kita dapatkan dari jual beli itu tercampur unsur-unsur yang haram. Kemudian kita gunakan harta itu untuk menafkahi keluarga kita, untuk makan diri kita sendiri, untuk makan istri dan anak-anak kita, sehingga daging mereka yang tumbuh dari harta yang haram. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa tidaklah ada daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali akan masuk ke dalam terkena api neraka. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa salah satu sebab orang itu tidak diterima doanya, padahal dia sudah bermohon dengan Allah di saat yang susah, tapi doanya itu masih tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia berpakaian dari yang haram. Maka bagaimana Allah itu akan mengabulkan doanya? Karena apa yang dia punya semuanya
sebelum kita melakukan jual beli, kita mau tahu apa sih jual beli yang dilarang oleh Allah. Jual beli yang bukannya membawa rezeki, membawa nikmat, tapi malah membawa kejahatan. Maka jual beli yang terlarang ini ada banyak jenisnya. Yang pertama itu adalah jual beli gharar. Apa itu gharar? Gharar itu adalah benda yang belum jelas. Contohnya jual buah yang belum matang, jual padi yang belum panen, atau jual anak kambing yang belum lahir. Ya, betul yang masih bedul gitu, masih bedul. Nah, seperti ini itu termasuk jual beli yang terlarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Nah, Rasulullah SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar." Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli hasah dan melarang dari jual beli gharar. Maka jual beli yang seperti ini yang belum jelas barangnya itu haram hukumnya. Ini harus sebagian kita boleh boleh. Kan memang sudah kita susah-susah jual, susah-susah nyari pembeli, dan barangnya barang milik sendiri. Ya kalau misalnya barangnya barangnya maling ya, memang besar. Tapi kan kalau misalnya barangnya milik sendiri sudah dijual susah-susah, yang tidak bukannya halal tapi malah haram. Maka gharar ini ada banyak jenisnya nih. Yang pertama adalah gharar akad-akadnya itu yang tidak jelas. Misalkan kita mau beli mobilnya ini ada dua akad. Kalau beli kalau kontan berarti biayanya harganya 200 juta, kalau nyicil 250 juta. Nah, sampai diambil barangnya, sampai dipakai itu belum tahu mau pakai cara pembayaran yang mana. Nah, seperti ini termasuk gharar dalam hal akad. Jadi kalau akad sebelum ketika beli barang sudah pasti, oh ini barangnya dibeli dengan harga segini. Jangan masih bisa berubah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua itu gharar barang. Ya tadi misalnya jual pete yang masih pendul atau jamu yang masih mentah, jual kopi yang belum panen. Bisa jualnya per pohon, kalau satu pohon itu dapat dikira-kira berapa kilo, kemudian jualnya per kilo. Nah, seperti ini tidak boleh. Kemudian ada gharar dalam pembayaran, itu pembayaran upah orang seseorang. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, tapi ada beberapa gharar itu yang diperbolehkan. Jadi tidak jelas, tapi tidak jelasnya masih diperbolehkan. Seperti apa? Yang pertama, ketika kerugiannya sedikit, yang selisihnya sedikit. Misalkan beli beras, kan kalau beras kan pakai kiloan ya Pak. Tapi kan kadang-kadang dalam satu kali itu kan kadang nggak ada beras semua ya, kadang-kadang ada kerikilnya, ada tumornya. Nah itu kan cacat-cacat yang tidak ada seperti itu masih dimaafkan. Kenapa? Karena kerugian yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan. Selisih harganya itu tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya barang itu terikat dengan barang yang jelas. Misalkan kita itu beli kambing betina. Nah, kan kambing betina itu bisa jadi ada anaknya, ada janinnya, bisa jadi tidak. Nah, kalau misalkan kita beli ternyata ada anaknya, maka anaknya itu tetap menjadi milik kita. Walaupun tadi dalam makannya itu tidak disebutkan. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau misalnya terpaksa
goror seperti ini kan karena memang tidak mungkin dijelaskan atau tidak mungkin dilihat, ya sudah kita terima saja, tidak apa-apa. Nah, dan yang keempat, kalau gorornya dalam bentuk hadiah. Nah, kalau hadiah mau ngasih orang, goror tidak jelas, itu tidak apa-apa, surprise itu ya bahasanya, dibikin kejutan itu boleh, kan bukan jual beli, tapi bentuknya hadiah. Maka jemaah rahimahullah, ini sayangnya jual beli goror ini sudah menjadi kebiasaan. Banyak sering sekali di kalangan masyarakat kita itu jual beli dengan goror ini. Ya tadi misalkan jual beli pete ketika masih penuh, jual beli panen kopi tapi dari hakilan pohonnya. Dikira-kira kalau pohonnya 100, satu pohon kira-kira 10 kilo, berarti kalau mau dihasil panen ya 1 ton. Ini dibeli dengan harga 1 ton kopi. Nah, seperti ini termasuk di goror ya tadi. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti itu? Saat kita mau butuh uang segera ini kayak memang butuh uang, ya saya cuma jual jual goror tadi. Bagaimana caranya supaya tetap bisa dapat yang halal? Maka salah satu solusinya adalah, yang mau beli jual kedua tadi, itu tetap kayak dapat uang dari yang beli, tapi hitungannya bukan pembelian tapi peminjaman. Jadi yang yang mau beli kedua, yang beli pete tadi itu kayak misalnya ada 700.000 gitu. Nah, memberikan uang 700.000, tapi ini pinjaman, ya hitungannya sebagai utang. Nah, nanti kalau sudah panen, petenya dipanen, nanti dikira-kira hasilnya berapa? Ditimbang pakai harga pasaran, dijual sama yang mau beli tadi, tapi dengan harga pasaran. Misalkan kalau harga pasarannya itu 900, yaudah berarti nanti yang jual tinggal, yang beli tinggal nambahin 200, karena 700-nya sudah dikasih di awal. Kalau nggak mau gimana? 900 ya sudah dijual kepada yang lain yang mau uang. Nanti kalau sudah habis 900, 700-nya itu tinggal balikan. Nah, itu kalau seperti itu masih boleh, karena akadnya itu jual akadnya itu pinjam meminjam, bukan jual beli. Nah, itu termasuk jual beli pertama yang diharamkan. Dimonggo dimulai dari sekarang, terutama biasanya saya banyak ini saya macul, saya gak ada sawah atau kebun ya. Nah, ini mulai diperhatikan. Jangan kalau sebelum panen langsung dijual, terus sebaiknya harus dijauhi. Nah, yang kedua yang dilarang adalah jual beli doror. Doror itu yang merugikan atau ada penipuannya. Contohnya apa? Misalkan menjual di atas jualan saudaranya. Jadi misalkan ada 2 orang mau beli beras di pasar, si A itu sudah beli 100.000. Nah, kemudian B-nya diam-diam bilang ke penjualnya, Mas, itu yang 100.000 nggak jadi aja, saya beli 200.000. Tapi bilangnya dia. Nah, seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan kok bertanding secara langsung, jadi kayak yang dilelang, jadi siapa yang mau beras, harga paling tinggi dia yang menang. Saya 100, saya 150, saya 200, saya 230. Nah, kalau yang langsung seperti itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang diam-diam menusuk dari belakang, boleh. Menusuk di balik selimut, korban mengkhianati
jual beli najash. Apa itu najash? Adalah seorang itu yang pura-pura menawar supaya harganya naik. Keren kira nih. Betul ya, betul. Saya betul ini. Jadi ini, kenapa? Wah mas, ini harganya berapa? 200. Loh mas, saya tawar 100.000 mas. Itu paling gak ada yang nawar 300 nih mas. Mas saya kasih murah. Atau nanti temennya pura-pura ada yang datang pura-pura mas ini berapa? 300 mas yang saya beli. Ini mas 300, berarti masnya supaya harus disuruh bayar yang lebih tinggi. Nah seperti itu tidak boleh. Nah tadi berbohong ya pura-pura sehingga merugikan penjualnya. Nah kemudian yang ketiga itu tarakil jalan, yaitu pedagang yang mencegat di tengah jalan. Maksudnya apa? Jadi ada ini misalnya kan dari desa mau jual barangnya di pasar kota, dia belum tahu harga di kota berapa. Kemudian di tengah jalan ada yang mencegah, mas jual saja ke saya. Kemudian dia beli dengan harga yang murah, kemudian dijual di kota dengan harga yang mahal. Sedangkan orang yang punya barang tadi tidak tahu harga yang sebenarnya. Nah seperti ini tidak boleh. Tidak bolehnya gimana? Karena orang yang mencegah tadi itu menipu. Karena orang yang jual barang itu tidak tahu harga aslinya, tidak tahu harga pasarnya, sehingga mengalami kerugian. Nah inilah yang menjadi serta haramnya. Nah, kalau misalkan yang punya barang itu memang tahu, memang sudah tahu harga pasar, misalkan kalau dari gabeng di berapa ya? Di gabeng apa? Jagung, apa kopi? Pete saat ini, oke. Misalnya pete, lebih mana nih pete? Mulai ini, misalkan pete kita minta yang pasar. Kasareu sekilo, selawe. Misalkan pasaran selawe, misalnya tanggapan langsung, ada yang beli di gabeng dikasih 20. Nah, misalkan kalau orang gabeng tahu, sebenarnya kalau dijual di pasar bisa dapat harga yang lebih tinggi. Nah, cuma karena misalkan nggak punya transportasi atau karena malas misalkan nggak ada tenaga buat bawa ke pasar, jual di pasar. Tapi tahu harganya 25, tapi apa kalau dijual lebih murah itu boleh. Ini saya jual 20 kepada tergolak misalnya apa yang menerima pemikul ya. Nah kemudian nanti biar pokoknya jual ke pasar. Kalau sudah sama-sama tahu ya harganya sudah tahu harga aslinya, kemudian dia sengaja ikhlas untuk menjual harga yang lebih rendah, maka seperti itu masih diperbolehkan. Tentu harga rendahnya jangan rendah banget. Masa kalau di pasar harganya 25, kalau di Pulau harganya cuma 5.000 atau 10.000. Nah, ini kan terlalu drastis ya, terlalu kejam. Oh, ini berarti ya tidak boleh juga. Nah, kemudian yang keempat itu menimbun barang. Ini nggak boleh nih. Haram kalau orang itu menimbun barang supaya harganya lebih tinggi. Apalagi yang ditimbun itu barang-barang pokok. Pokoknya gelas gas, gasnya itu diborong semuanya, kemudian dijual dengan harga 40.000, 50.000 yang 3 kilo nih. Atau menimbun beras. Ya, kalau pas makan beras itu berasnya dikumpulin, kemudian dijual sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah seperti ini itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah tadi merugikan masyarakat. Kecualinya kalau misalkan yang menimbun itu pemerintah bulog misalnya dan fungsinya itu bukan untuk dijual mahal, tapi malah supaya harganya itu stabil. Jadi kalau misalnya pas
panennya banyak, itu dibeli supaya harganya turun, harganya naik, karena kan stoknya jadi berkurang, harganya jadi naik. Nah, ketika persediaan kurang, berasnya langka, maka berasnya dikeluarkan supaya harganya turun. Nah, kalau seperti itu malah boleh, karena menimbulnya bukan untuk menaikkan harga, bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi untuk membantu masyarakat. Dan yang terakhir adalah jual beli dengan penipuan. Misalkan apa? Ya, jual dengan mengotak-atik timbangan dikasih berat, biasanya kayak di bawah nomor, biasanya pakai timbangan tradisional. Nah, itu di bawah wadahnya itu dikasih pemberat, jadi yang harusnya 2 kilo aslinya itu malah 1,8, 1,7, atau kadang-kadang sampai yang kecil-kecil sampai 1,5, jadi dikurangi setengah kilo. Nah, seperti itu tuh haram, tidak boleh. Atau misalkan jual beli dengan penipuan, dengan misalnya berbohong tentang kualitas barang. Oh, bilang Mas, ini kualitas terbagus loh, kualitas impor, padahal barang buangan, barang yang sudah tidak layak. Biasanya tugas pabrik yang memang keluar pabrik yang tidak lolos seleksi, itu ada di barang apa namanya? Akhir. Akhir, maksudnya kan di produksi pabrik kan ada kualitas. Kadang-kadang yang saya nggak lolos, misalkan jahitannya kurang pas atau barangnya itu kurang layak jual, kan kadang-kadang dijual lagi dijual seperti itu. Nah, kok seperti ini dilakukan barang yang berkualitas bagus, nah seperti ini tidak boleh. Atau misalnya yang jual buah, ini biasanya sering jual buah, sengaja buah yang segar ditaruh di atas, yang jelek-jelek ditaruh di bawah. Nanti ketika dijual, yang diambil yang jelek-jelek terlebih dahulu. Jadi ya, betul Mas, bagus-bagus kan dilihatnya ya, wajah bagus-bagus. Ketika mau beli, diambilin yang jelek. Nah, ini seperti ini termasuk ke penipuan. Dan ini termasuk jual beli yang haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah jual beli di waktu atau area yang terlarang. Kapan waktu terlarang untuk jual beli? Yaitu ketika sholat Jumat. Mulai dari adzan sebelum khutbah yang assalamualaikum, kemudian adzan sampai sholat Jumat itu selesai. Maka itu adalah waktu yang haram, tidak boleh untuk jual beli. Haramnya bagi siapa? Bagi pria yang wajib sholat Jumat dan tidak ada darurat. Jadi kalau bapak-bapak senang pasar atau pas sholat Jumat, niku kok malah boten teng masjid, malah tetap menjaga pasare, jaga jualane, maka itu hasilnya termasuk hasil yang haram. Lah barangnya bagaimana? Ya dititipke sama ibu-ibu masih boleh, karena ibu-ibu itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi bapak-bapak sampun balik. Pria yang sudah balik, bapak-bapak yang masih kuat, masih sadar, itu harus sholat Jumat. Dan ini langsung Allah sampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil di hari Jumat untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk ke masjid. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli.
keburukan ini menunjukkan tidak boleh jual beli di masjid. Termasuk tidak boleh jual beli di masjid itu jual beli online. Jadi misalkan kalau beli barang di masjid, ya klik pembayaran itu tidak boleh. Atau nempel promo barang. Atau misalkan beli pulsa aja tidak boleh. Kalau beli pulsa ya keluar dulu, transfer baru masuk. Jadi kalau untuk masjid itu tempat jual beli akhirat, tidak ada tempat untuk jual beli dunia. Kalau mau ngurus dunia, jual beli dunia bisa keluar dulu. Kalau sudah selesai baru masuk lagi ke masjid. Nah, batasnya masjid itu apa? Dan ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batasnya itu tembok. Jadi kalau sekarang itu masih bukan masjid. Ada yang mengatakan batasnya itu adalah atapnya ya. Jadi kalau sudah di halaman itu bukan masjid. Ada yang mengatakan batasnya itu pagar. Jadi kalau masih di dalam pagar itu bukan apa? Kalau sudah di luar pagar berarti bukan masjid. Nah, monggo pendapatnya ini sama-sama kuat, sama-sama ada alasannya. Ya kalau paling aman pakai yang pagar, itu yang paling aman. Tapi kalau saya pakai yang lain juga tidak masalah. Dan yang terakhir, jual beli yang dilarang adalah jual beli ribawi yang melibatkan unsur riba. Jadi insya Allah akan kita bahas khusus ya, saya diayatkan karena pembahasannya agak panjang. Karena ketika kita bahas masalah riba ini, biasanya selain dijual beli, itu akan banyak pinjam meminjam. Pinjamnya itu memang paling banyak unsur ribanya. Dan yang paling menjamur, yang paling menyebar di kalangan masyarakat. Kan sekarang kalau masalah pinjam kan dari yang masyarakat paling miskin sampai orang yang paling kaya pun tetap minjam. Pengusaha itu kalau usaha itu kebanyakan pada minjam loh. Jadi kalau orang-orang kaya itu kalau mau bikin usaha itu gak langsung punya uang sendiri enggak. Karena kebanyakan uang mereka berupa aset perusahaan, barang. Makanya kalau mau bikin usaha tidak ada uang cashnya. Bagaimana cara mendapatkan uang cashnya? Pinjam ke bank, pinjam ke badan-badan keuangan. Nah, tapi sayangnya kalau pinjam sekarang itu hampir semuanya itu ada unsur riba, ada unsur bunga. Nah, dan bunga ini jadi jelas-jelas masuk dalam unsur riba sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu qurdin jarra manfaatan fahuwa haramun. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, ada manfaat, maka hukumnya haram. Hukumnya adalah riba. Jika ada utang piutang, dari utang itu ada manfaatnya, ada keuntungannya, ada tambahannya, maka itu termasuk riba yang diharamkan. Dan walaupun hadis ini dhaif ya, karena ada masalah di dalam sanadnya, tapi disahihkan atau dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka yang namanya keuntungan dalam pinjam itu termasuk dalam riba. Apakah semuanya riba? Tidak semuanya. Ada beberapa keuntungan yang masuk dalam riba, ada beberapa keuntungan yang tidak masuk dalam riba. Nah, apa aturannya yang termasuk dalam riba? Maka yang pertama, keuntungannya itu terpisah dan tidak mengikuti di dalam akad. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang itu dipinjami, misalnya buat usaha, mau untung tidak untung, uangnya hilang atau apa, berkembang atau hilang, tetap disuruh bayar kelebihan. Misalkan 1 juta, mau untung atau rugi, tetap harus mengembalikan 1,1 juta. Nah, ini yang disebut dengan riba. Kalau
boleh, karena kalau ini termasuk ke dalam bagi hasil ya, mudharabah atau investasi. Jadi keuntungannya itu baru didapat ketika untung, ketika sudah balik modal ada keuntungan baru dibagi. Kalau rugi itu tidak wajib untuk membayar bagi hasilnya tadi. Kalau seperti ini masih boleh. Tapi kalau sudah dari awal komen harus ada lebih 1 juta, ya Pak. Kalau 1 juta harus ada lebih 100.000. Mau kamu rugi, mau kamu untung, mau uangnya hilang, tetap harus bayar kelebihan 100.000. Nah seperti ini yang masuk ke dalam riba. Kemudian yang kedua, manakala keuntungannya itu hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ini kan, kalau yang riba ini kan berarti yang untung hanya yang pinjemi. Kan kelebihannya hanya untuk yang memberi uang. Nah, seperti ini jadi riba. Kalau bagi hasil, itu keuntungannya dibagi 2, setengah untuk yang meminjam, setengah untuk yang meminjami. Jadi dua-duanya sama-sama untung. Kalau dua-duanya dapat keuntungan, dapat manfaat dari kelebihannya tadi, dari keuntungannya tadi, maka itu bukan termasuk riba. Kalau hanya yang mendapatkan keuntungan itu hanya yang meminjami atau rentenirnya atau orang yang meminjamkan uangnya, ya maka termasuk riba. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tambahannya itu disebutkan di awal akad. Jadi sudah dari awal kejadiannya, kalau kamu minjem 1 juta, berarti harus nambah 100.000. Jadi sudah disebutkan dari awal. Oh, kalau kamu minjem 100 juta harus nyicil 1 juta per bulan dengan bunga 2%. Nah seperti ini yang masuk ke dalam riba, sudah disebutkan dari awal perjanjiannya. Dan itu penambahannya itu harus dibayar, tidak peduli uang ada untung atau rugi, tidak peduli sukses atau bangkrut, tetap harus dibayar. Nah seperti ini yang tidak boleh. Kalau misalkan tidak ditetapkan di awal, kemudian kalau yang meminjami itu pengen nambahi, itu boleh. Misalkan kita pinjam uang tadi 1 juta, kemudian kita kembalikan, wah ini mas, kalau itu bukan bantu saya banget, karena saya sebenarnya sudah butuh uang, benar-benar butuh uang, karena kamu itu sudah membantu saya, maka ini uangnya saya kembalikan 1 juta, saya tambahi 500.000. Ini dari keinginan yang mengembalikan, bukan syarat dari awal. Maka seperti ini hukumnya boleh, tidak masalah. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah itu pernah meminjam unta yang kecil dari seorang Yahudi. Nah, kemudian ketika mau ditagih orang-orang Yahudinya, nah Rasulullah itu hanya punya unta yang besar, bagus-bagus. Nah, akhirnya ya sudah dikasih 1 unta yang bagus. Jadi tidak masalah, karena tadi Rasulullah itu menambahkan bukan karena syarat dari awal, tapi memang karena ingin berbuat baik, ingin berterima kasih. Maka seperti ini masih boleh. Dan syarat yang terakhir adalah pemberian itu diberikan sebelum barang itu dilunasi. Jadi nambahnya, nilai tambahnya atau manfaatnya itu diberikan sebelum utang itu lunas, maka ini termasuk riba. Makanya kalau ada orang yang berhutang kemudian mau memberikan hadiah, hadiahnya itu tidak boleh diterima. Kenapa? Karena takut dianggap sebagai manfaat karena hutang. Misalkan ada saudara tadi minjem uang 10 juta, ini kok tiba-tiba bawa hadiah
makanan, hadiah, minuman, itu tidak boleh diterima. Karena khawatirnya itu dia itu memberikan hadiah karena utang tadi, misalkan karena mau minta ditangguhkan, atau saya mau minta dikurangi, diikhlaskan, seperti tidak boleh memberi hadiah dan menerima hadiah, kecuali satu orang yang memberi hadiah itu memang sudah biasa memberi hadiah. Kembali lagi ke saudara yang tadi, misalkan saudaranya itu sudah biasa memberi hadiah, kalau datang mesti bawa teh gula. Jadi kalau saudara datang mesti bawa teh gula, datang bawa teh dan gula. Nah, kalau suatu hari dia minjem uang, kemudian datang bawa teh dan gula, maka kan berarti kan membawa hadiah ini adalah sebuah kebiasaan, bukan karena utangnya. Maka seperti ini baru boleh. Makanya tidak boleh kalau saudaranya tadi biasanya tidak pernah bawa hadiah, biasanya tidak pernah bawa barang, kok tiba-tiba ketika punya utang bawa teh dan gula. Nah, ini yang tidak boleh diterima. Atau yang kedua, boleh diterima tapi hadiah itu dianggap sebagai cicilan pembayaran utang. Jadi misalkan utang 1 juta, bawa teh sama gula. Mbak, ini kan teh gula kira-kira harganya misalkan tehnya 20.000, gulanya 10.000, berarti 30.000. Yaudah Mbak, ini saya terima, tapi saya anggap sebagai cicilan utang. Berarti nanti utang yang kurang tidak dilunasi dengan barang senilai 30.000. Nah, kalau seperti ini, nah itu insya Allah masih boleh. Ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, nah inilah 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita masalah utang piutang. Jadi ya, kalau misalnya ada manfaatnya sudah dari awal, kemudian ada hadiah, manfaat itu diberikan sebelum utang itu selesai, nah ini hati-hati bisa jadi masuk ke dalam riba. Dan kadang-kadang orang itu kadang-kadang yang tempat ini yang sering lalai, karena tadi pengen misalnya utangnya belum bisa bayar, karena pengen minta tangguh waktu, nah, supaya agak lunak hatinya dikasih barang. Nah, seperti ini kan tadi termasuk yang tidak diperbolehkan. Lezat kan sudah biasa, ini kan sudah jadi kebiasaan, sudah jadi hal yang tidak masalah di masyarakat kita. Boleh tak berarti? Ya udah, boleh saja, nggak apa-apa. Mau dilaksanakan tidak apa-apa, tapi ya siap masuk neraka. Mau tetap melaksanakan tidak apa-apa, mau tetap membiasakan tidak masalah. Ya tapi kalau siap-siap menanggung dosanya. Nah kan semuanya begitu tak? Semua orang dari yang semua orang itu sudah pakai itu, semua masyarakat sudah pakai itu, ya apa? Neraka luas, masih amal banyak. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ketika kita masalah utang piutang, masalah riba itu benar-benar harus diperhatikan. Karena tadi sudah saya sebut ketika khutbah betapa besar dosa dan laknat Allah untuk orang-orang yang memakan uang riba. Bukan yang makan, yang minjem dapat dosa, yang minjemi dapat dosa, yang nulis dapat dosa, yang jadi saksi dan dapat dosa. Jadi semua yang terlibat itu dapat dosa semuanya. Nah, ini kemudian, ini masalah dalam utang piutang kan kadang-kadang ada jaminan di OEW. Misalkan kita minjem uang kas, saya minjem uang 50 juta, ini saya kasih jaminan motornya saya tinggal di sini, silakan dipakai sepuasnya. Atau dikasih jaminan sawah, ini saya kasih jaminan sawah, silakan sawahnya itu dipakai. Nah, seperti ini boleh tidak boleh? Nah, kalau
bisa dikurangkan dari nominal utangnya tadi. Jadi motornya dari bukan sebagai jaminan, tetapi sebagai titipan atau sewaan. Ini wujudnya sama, aktivitasnya sama, tapi karena akadnya beda, hukumnya itu bisa jadi beda. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan di Bapak Ibu. Pentingnya akad, pentingnya perjanjian. Jadi ada ini sama-sama dapat uang, sama-sama minjem, sama-sama belanja, sama-sama usaha. Tapi karena beda akad, yang satunya itu dapat dosa, satunya dapat pahala. Contohnya, ini misalnya kita mau kredit mobil atau motor atau kredit rumah. Nah, ini ada dua tipe, dua cara. Yang pertama itu kita minjam uang ke bank untuk beli motor, kemudian kita nyicil ke bank dengan bunga. Jadi misalkan harga motornya 200 juta, mobil 200 juta, kemudian kita nyicil ke bank itu setiap bulan 2,2 juta selama 100 bulan, jadi totalnya bayar 220 juta. Nah, kalau seperti ini itu hukumnya riba, karena kelebihan 20 juta dalam akad pinjam-meminjam itu termasuk riba. Ini salah satu bayarnya 220. Nah, tapi ada yang kedua, modelnya banknya itu beli motor dari dealernya, beli mobil dari dealernya dengan harga 200 juta, kemudian dijual dengan kita dengan cara mencicil. Setiap cicilan 2,2 juta dibayar sebanyak 100 kali dengan total 220 juta. Ini kan wujudnya sama nih Pak. Kita dapat mobil bayar 220, banknya dapat 20, yang dealer juga dapat 200. Itu kan sama nih, aktivitasnya sama, uang yang dibayarkan sama, yang didapat juga sama. Tapi yang satunya halal, yang satunya haram. Apa yang membedakan? Perjanjian, akadnya. Jadi akad gitu, akad bisa membedakan antara yang halal dan haram. Hanya beda akad, yang tidak boleh jadi boleh. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Karena biasanya orang-orang itu main-main di akad ini. Ini kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak belajar, akhirnya dimain-mainin sama yang punya uang, akhirnya termasuk terjerumus ke dalam perbuatan riba. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin banyak yang komentar, "Ini kan kok repot banget sih? Kok kayaknya kayak gini jadi repot? Kan kalau kita nggak ada riba, gimana cara ambil untungnya? Gimana cara dapat duitnya?" Nah, kan kita itu mencari bukan banyak harta, tapi keberkahan harta. Seperti dalam sebuah doa yang pagi dan sore, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib, yang baik, yang berkah. Jadi tidak banyak ya, bukan rizqan katsiran, tapi rizqan thayyiban, bukan harta yang banyak, tapi harta yang baik bagi diri kita dan jiwa kita. Ya makanya kalau misalnya keuntungannya dikit ya nggak apa-apa, karena kita cari tadi bukan banyaknya tapi keberkahan hartanya. Jadi ini yang paling utama, karena banyak orang-orang yang kalau kita lihat hartanya itu banyak tapi dapat dari yang haram, itu pasti akan membawa kehancuran. Harta yang haram itu pasti tidak akan bisa awet.
tidak akan bisa diwariskan. Jadi kalau kita lihat di kiri kanan, orang yang kaya dengan harta korupsi, dengan maling, dengan judi, itu misalnya kalau sudah diwariskan ke anaknya, itu malah jadi berantem, jadi lada-ladaan, jadi berselisih, bahkan sampai bunuhan. Karena tadi kehilangan keberkahan harta. Jadi harta yang banyak itu tidak membawa kebahagiaan, malah membawa kehancuran, malah membawa kerusakan. Nah, kemudian ketika ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah utang itu, yang namanya utang itu harus dikembalikan. Wajib berdoa dikembalikan. Karena ada orang yang nyari-nyari alasan untuk tidak mengembalikan. Misalkan kita minjem uang, tadi yang minjem uang, karena sampai lamanya yang minjem itu ngomel-ngomel, Mas, kok minjem itu orang balik-balik, kemudian minjem begini, dia diwai, terus ngomel-ngomelin seperti itu. Nah kemudian dia nggak mau bayar, alasannya kenapa? Kan sudah diomeli. Kalau saya sudah diomeli itu berarti gantinya utang. Nah itu ada seperti itu. Nah kalau seperti ini tidak benar. Atau misalkan mohon maaf Pak Idul Fitri, ya kan biasanya ya enter 8 pulau nah punten terus utang pulau lunasi. Ya walaupun sudah seperti itu, ya kita tidak harus dibayar. Bahkan walaupun yang meminjam itu orang fasik sekalipun, orang yang kasar, bahkan kalaupun yang meminjam itu orang kafir, itu tentu harus kembali. Karena ada orang yang bikin alasan, wah ini kan yang meminjam orang kafir, orang kafir kan bahasanya dicolong baik orang pokok. Nah, seperti itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Karena Rasulullah itu sangat melindungi hanya orang kafir selama tidak dalam masa peperangan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti diri itu orang kafir yang hidup di negara Islam secara damai, maka dia telah menyakitiku, menyakiti Rasul. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyakiti saja tidak boleh, apalagi mengambil hartanya. Makanya siapapun yang meminjami uang utang kepada kita harus dikembalikan, tidak boleh tidak. Kalau lupa bagaimana? Lupanya apa? Kalau lupa sama orangnya, ya misalnya kita pernah punya utang, tapi nggak punya utangnya sama siapa. Ya kita sedekahkan utang uang tersebut dengan niat ya Allah